Aku, Dita Kusumo, telah lama hidup dalam keheningan yang tak terpecahkan. Surabaya dengan hiruk-pikuknya, gemuruh kendaraan, sorotan lampu yang mewarnai jalanan malam, tak pernah benar-benar mampu menembus dinding sunyi yang dengan rapi kuhimpun di sekelilingku. Galeri seni yang selama bertahun-tahun menjadi rumah keduaku ini, kini melayani lukisan-lukisan sebagai teman setia. Kanvas putih lebih mudah kutaklukkan dibandingkan hati seorang pria. Setiap tarikan kuas adalah pelarian dari kenyataan. Serangkaian pameran hanyalah alasan untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Padahal jauh di dalam dada, ada celah kosong yang dingin membeku, sebuah ruang yang aku sendiri enggan menjelajahi. Selama 12 tahun belakangan, aku telah memutuskan untuk tidak lagi membiarkan seorang pria menyentuh kehidupanku. Di masa lalu, pernah ada seseorang yang kutitipkan harapan untuk menjadi pendamping hidup. Namun, ia menghancurkan itu semua dengan cara paling menyakitkan, menikahi sahabatku sendiri. Sejak itulah hatiku tertutup rapat, terkunci di ruang yang bahkan aku sendiri kehilangan akses ke kuncinya. Alasan kesibukan selalu jadi tameng atas rayuan-rayuan yang datang, tapi sebenarnya aku hanya takut dikhianati lagi, takut kehilangan diri sendiri, takut tubuhku yang kian rapuh tak lagi menjadi sesuatu yang layak dipuja. Perlahan, bahkan aku lupa bagaimana rasanya membuka diri. Namun suatu siang di tengah udara yang terasa gerah, pintu galeri membuka jalan bagi sebuah kejutan. Pemuda itu melangkah masuk, mengenakan kemeja putih dengan lengan panjang digulung, seperti ingin menunjukkan kesan santai tetapi tetap rapi. Tatapannya begitu jernih, bukan hanya menyapu ruangan, tetapi seakan langsung menyusup ke dalam hatiku yang sudah lama tak tersentuh. Rian Pratama adalah namanya. Ia lulusan baru jurusan komunikasi bisnis, dan niatnya sederhana, mencari pengalaman magang di galeriku. Meski wajahnya masih menyimpan sedikit kegelisahan khas anak muda, senyumnya memancarkan keberanian, seolah ingin menantang sunyi yang lama kujaga. Saat itu, sebuah getaran yang hampir kulupakan perlahan-lahan kembali mengalir dalam diri. Pergerakan tubuhnya saat meraih kanvas dengan santai, dan bagaimana ia mendekat untuk bertanya rinci tentang tugasnya, yang membuatku merasa seolah waktu mundur ke usia 20-an. Aroma cat minyak yang menguar tajam di ruangan, bahkan terasa hangat saat jemarinya berjarak beberapa langkah dariku, membangkitkan sensasi mengejutkan di tubuhku yang selama ini terkunci masa lalu. Tubuhku, yang telah lama terdiam dalam ketakutan dan isolasi, mulai berbisik pelan seolah ingin dilepaskan dari belenggu. Aku mencoba menjaga jarak dan memaksakan sikap profesional sebagai pemilik galeri. Nadaku dingin dan tenang, meski detak jantungku beradu riuh di dada. Kamu bisa memulai dari ruangan belakang dulu. Beberapa lukisan perlu dibersihkan, kataku ringan sambil mengarahkan tangannya ke titik yang dimaksud. Ia menanggapi dengan sopan lalu memberikan senyum kecil. Senyum sederhana yang tiba-tiba mampu mengguncang pertahananku. Ada kelembutan di sana. Kelembutan yang entah bagaimana membuatku merasa rapuh. Sore itu, diam-diam aku mengamati cara Rian bekerja. Gerakannya cekatan, tangannya ringan tetapi penuh kehati-hatian, seolah ia memahami nilai dari setiap lukisan yang disentuhnya. Saat matanya tertuju pada setiap warna dan garis-garis pada kanvas hasil karyaku dari bertahun-tahun lalu, aku merasakan sesuatu yang asing, seperti rahasia-rahasia terdalamku terungkap tanpa perlu kata-kata. Ia tak hanya melihat seni, ia seolah membaca fragmen kesedihan dan kepedihan yang selama ini kukubur dalam setiap goresan kuas. Dan di suatu momen itu, aku merasa telanjang, bukan karena tubuhku terlihat, tapi karena hatiku sepenuhnya terpapar kepada seorang asing yang baru saja mengetuk pintu kehidupanku. Kenangan pahit kembali menghempas, membawa aku pada masa ketika masih percaya akan cinta. Saat itu,
Usiaku baru 23 tahun, dipenuhi ambisi, mimpi, dan harapan yang utuh. Aku membayangkan kehidupan rumah tangga yang hangat, anak-anak yang berlari riang di halaman, serta kebahagiaan sederhana yang abadi. Namun segalanya runtuh ketika orang yang paling kusayangi itu justru mengkhianati kepercayaanku. Luka yang ia tinggalkan tidak hanya mematahkan hatiku, tetapi juga membuatku merasa tubuh dan jiwaku tidak lagi layak untuk direngkuh. Dalam kesendirian, aku memilih tenggelam dalam kesibukan, membangun galeri seni sebagai pelarian, menolak segala bentuk perjodohan yang diupayakan keluargaku. Lambat laun, aku menjadi perawan tua, sebuah sebutan yang menjadi bisik-bisik tetangga tanpa akhir. Kini di usia 35 tahun, aku sudah tidak lagi peduli pada pendapat orang. Aku terbiasa menikmati malam-malam sunyi dengan ranjang, yang terasa begitu luas untuk satu orang. Terbiasa menyeduh kopi setiap pagi tanpa suara lain di ruangan, dan menghadiri resepsi pernikahan teman-teman sambil mengenakan senyum yang lebih sering palsu dibanding tulus. Tapi semuanya berubah saat Rian hadir. Kehadirannya bagai angin asing, yang tiba-tiba meniupkan bara hangat ke relung hati yang telah lama beku. Ada sesuatu darinya, sebuah energi yang diam-diam menggerakkan sesuatu dalam diriku, rasa yang nyaris kuhampakan selama bertahun-tahun. Saat ia selesai bekerja di ruang belakang hari itu, aku memberinya segelas air dingin sebagai tanda terima kasih. Ketika tangannya bersentuhan sekilas dengan tanganku, aliran hangat menggelitik jariku hingga ke dada, menimbulkan sensasi yang sungguh tak terduga. Aku langsung menarik tangan dengan gugup, berpura-pura membenahi suasana dengan batu kecil, agar rasa canggungku tersamarkan. Ia hanya memberikan senyuman ringan, seolah mengetahui lebih banyak daripada yang kubiarkan terlihat. Malam itu, setelah ia pulang, aku duduk sendirian di ruang galeri yang temaram oleh cahaya bohlam kecil. Aroma cat memenuhi udara, tetapi pikiranku justru asyik mengembara ke sosoknya. Senyumnya, sorot matanya, bahkan caranya menghapus debu dari figura seolah terpatri di benakku. Aku menyentuh dadaku dengan gemetar, mencoba meredam debaran tak beraturan yang muncul tanpa permisi. Apa sebenarnya yang mulai terjadi dalam diri ini? Aku sadar benar bahwa ini tidak sederhana. Jarak usia kami membentang 10 tahun. Aku adalah pemilik galeri seni yang telah mapan, sementara ia hanya seorang anak magang yang baru memulai perjalanan hidupnya. Orang-orang mungkin akan mulai mencibir jika mereka tahu, melabeliku sebagai wanita yang haus akan perhatian. Namun ada perasaan hangat dalam dada ini, sesuatu yang berbisik lembut namun keras, sesuatu yang enggan aku abaikan. Kehangatan itu seperti tunas kecil yang mencoba tumbuh kembali di tanah hati yang telah lama gersang. Hari pertama itu, Rian membantu membereskan ruang galeri. Kontribusinya hanya membersihkan debu dan cat yang membekas. Tapi hatiku menyadari bahwa bukan hanya bekas cat yang melekat pada jemarinya, ada pula jejak lain di hatiku. Jejak yang diam-diam mulai mengajakku bertanya, apakah pintu yang telah lama kututup rapat bisa kembali terbuka? Keesokan harinya, aku tiba lebih awal dari biasanya. Ada sesuatu yang tak biasa menggerakkan hatiku untuk bangun lebih cepat. Biasanya, pagi-pagiku selalu diwarnai kemalasan, memutar musik klasik sambil menikmati kopi sebelum melangkah membuka galeri. Namun, hari ini berbeda. Aku bergerak tergesa-gesa, ingin memastikan segala sesuatunya sudah rapi sebelum Rian datang. Ada dorongan yang sulit kugambarkan. Membayangkan tatapan matanya saja membuatku seolah kembali menjadi gadis berusia 20 tahun. Aku meluangkan waktu lebih lama untuk menyisir rambut, memilih gaun yang jarang kupakai ke tempat kerja. Meski berusaha menyangkal, dalam hati aku tahu, aku ingin tampil menarik di hadapannya. Ketika akhirnya ia muncul dengan gaya santai, mengenakan kaos abu-abu polos yang pas di tubuh atletisnya, aku harus berupaya keras menjaga diri.
Sorot matanya hangat, tetapi lengan kekarnya, hasil kebiasaannya mengangkat barang, membuat pikiranku teralihkan. Ketika ia membungkuk untuk menata lukisan di lantai, bentuk punggungnya yang kokoh menimbulkan getaran aneh yang sudah lama terlupakan dalam diriku. Aku berusaha mengingatkan diri dengan tegas. Dita, hentikan. Dia jauh terlalu muda untukmu. Namun semakin keras aku menolak perasaan itu, semakin kuat justru rasa itu menyelimuti. Hari itu aku memintanya membantu menata ruang pameran untuk minggu depan. Kami bekerja berdampingan, mengangkut patung, menggantung lukisan, membersihkan kaca. Ada momen-momen kecil yang membuat jantungku berdegup kencang, terutama ketika tubuh kami nyaris bersentuhan. Hawa panas yang dekat terasa seperti sesuatu yang tak bisa dihindari. Saat tangannya tanpa sengaja menyentuh pinggangku saat mencoba meraih figura besar, aku hanya mampu terdiam. Sentuhan singkat itu cukup membuat tubuhku bereaksi tanpa kendali. Aku mencoba tersenyum untuk menyembunyikan kegugupan, walau dalam hati yakin wajahku sudah merah padam. Ia hanya mengangguk ringan, seolah memahami sesuatu tanpa perlu berkata apapun. Menjelang sore, kami mengambil waktu untuk beristirahat di ruang tengah. Ia menyerahkan botol air mineral setelah membukanya, dan kali ini tangannya sempat menyentuh tanganku lebih lama daripada sebelumnya. Aku tak sanggup memalingkan pandangan. Ada ketulusan dalam matanya yang terasa begitu dalam. Alih-alih menenangkan, sorotannya justru semakin menarik hatiku ke arahnya. Aku senang bekerja di sini, Bu Dita, ucapnya tiba-tiba dengan nada lembut penuh kejujuran. Aku hanya mengangguk pelan, takut berbicara akan mengungkap rahasia yang dengan susah payah kusimpan. Rahasia bahwa perasaan aneh ini mulai tumbuh terhadap seorang pemuda yang tak lebih dari kenalan baru 2 hari. Malam itu, aku tiba di rumah dengan pikiran yang kacau. Di dalam kamar, bayanganku kembali menatap cermin. Usia 35 tahun jelas terpampang di wajah ini, namun diriku masih terjaga. Kulit tetap lembut, rambut hitam panjangku masih memancarkan aroma wangi bunga. Meski begitu, ada sebuah ketakutan yang tak mau pergi. Mampukah tubuh yang telah lama terkubur dalam kesepian ini benar-benar memikat seorang lelaki muda? Atau rasa ini hanya ilusi belaka yang akhirnya menipu diriku sendiri? Hari-hari selanjutnya hubungan kami mulai merapat. Rian, dengan kecakapan dan kehangatannya, menjadi sosok yang tidak hanya rajin bekerja tetapi juga penuh empati. Ia sering meminta pendapatku tentang warna, bahkan mengajakku terlibat obrolan panjang tentang seni. Dia bukan sekadar anak magang, tetapi seseorang yang benar-benar menyelami dunia ini, dunia yang telah lama menjadi cinta pertamaku. Dan semakin banyak waktu berlalu di antara kami, semakin nyata perasaan bahwa ada sesuatu yang bertumbuh di luar batas hubungan profesional. Suatu sore di Surabaya, hujan deras mengguyur tanpa henti. Listrik sempat padam, hanya meninggalkan sinar temaram lilin di sudut galeri. Kami berdua duduk di sofa sambil mendengarkan gemericik hujan di jendela. Dalam remang cahaya lilin, tatapan mata Rian yang tajam sekaligus hangat memaku pandanganku. Sesuatu bergemuruh di dadaku. Ingin rasanya mengalihkan pandangan, namun aku justru terkunci di dalam kesunyian matanya. Aku pernah baca kalau lukisan adalah tempat menyimpan emosi yang tak pernah terucap, katanya pelan. Mungkin itulah kenapa aku merasa bisa mengenal ibu melalui karya-karya ini, meski ibu tak banyak bercerita. Kata-katanya menusuk hati. Aku ingin menyangkalnya, tetapi tidak bisa. Apa yang dia ucapkan adalah kebenaran yang sudah lama ku tahu. Kesepian, luka, serta penolakan, semuanya telah kucurahkan melalui warna dan garis di atas kanvas. Rian membacanya seakan kanvas itu berbicara langsung kepadanya. Aku menundukkan kepala, mencoba menghindari kejujuran yang begitu gamblang.
Namun saat itu sebuah kehangatan terasa menyentuh tanganku. Lembut dan penuh ketenangan. Tangan Rian seolah ingin meyakinkan bahwa aku tak perlu terus bersembunyi. Tubuhku bergetar, bukan oleh dinginnya hujan di luar sana, melainkan oleh sebuah tembok besar dalam diriku yang perlahan runtuh. Malam itu menjadi babak baru dalam hidupku, sesuatu yang tidak lagi dapat kuhentikan. Keesokan pagi, ketika aku membuka galeri, aroma lilin dari malam sebelumnya seolah masih tersisa, samar-samar menyentuh indera penciumanku. Aku berdiri cukup lama di depan kanvas kosong, mencari-cari arah. Biasanya ide datang mengalir tanpa hambatan, memenuhi pikiranku dengan berbagai gambar. Namun kali ini berbeda. Tatapan Rian menjadi satu-satunya bayangan yang tak henti membayangiku. Bayangan tentang seorang pemuda 10 tahun lebih muda yang, entah bagaimana, berhasil menembus benteng hatiku dalam waktu yang begitu singkat. Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku, dan hanya ada satu jawaban yang mampu kupikirkan. Mungkin aku memang terlalu lama membiarkan diriku kehilangan rasa. Ketika sore menjelang, Rian datang ke galeri dengan senyum cerah yang khas, meski tubuhnya basah kuyup karena hujan yang tak kunjung reda di Surabaya. Kaos putihnya melekat erat pada tubuh atletisnya, menonjolkan kebugaran usia muda yang begitu kentara. Aku tertegun di sudut galeri, pura-pura sibuk membersihkan figura kayu, walau kenyataannya mataku tak bisa berhenti mengamatinya secara diam-diam. Ada sesuatu yang tak bisa kubendung di dalam diriku. Rasa berdesir dan meledak-ledak. Tubuhku seolah berteriak, menyeret langkahku untuk mendekat. Saat ia mulai menghidupkan pengering rambut, untuk menghangatkan pakaiannya yang basah, suara bising mesin itu justru membawa kami ke keheningan lain yang penuh intensitas, yang panas, tegang, dan mendebarkan. Aku menyerahkan handuk bersih kepadanya. Ia menerima tawaranku, namun sebelum mengambilnya sepenuhnya, jemarinya menyentuh tanganku sejenak, cukup lama untuk membuat hangat tubuhnya mengalir ke kulitku. Detak jantungku melonjak, wajahku terasa memanas dalam gejolak yang sulit kuhentikan. Saat itu aku menyadari sesuatu yang tak pernah benar-benar kuterima. Bukan hanya hatiku yang perlahan mulai terbuka, tetapi tubuhku pun mulai bangkit dari ketenangan yang selama ini kujaga rapat-rapat. Kami akhirnya duduk bersama di galeri yang hening, membiarkan jarak di antara kami memudar secara perlahan. Rian bercerita tentang masa kecilnya, tentang ibunya yang pandai membuat kue, juga tentang impiannya menjadi seorang penulis. Aku mendengarkan tiap kalimatnya dengan penuh perhatian, merasa kata-katanya adalah benang halus yang merajut hubungan yang baru tumbuh di antara kami. Aku biasanya kesulitan berbicara panjang dengan seorang pria, tapi dengannya segalanya terasa berbeda. Aku bisa tertawa lepas, bersikap apa adanya, merasa ringan seolah beban telah terangkat. "Budita," ucapnya dengan nada lembut sambil memandangku dalam-dalam. "Saya merasa galeri ini bukan cuma tempat kerja biasa. Di sini saya menemukan sesuatu yang sudah lama saya cari." Aku mendengarnya dengan dada berdebar, tak sanggup mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Tapi dari sorot matanya yang hangat dan penuh arti itu, aku tahu persis apa jawabannya. Hari-hari berlalu, dan hubungan kami semakin akrab. Ia mulai memanggilku hanya Dita, tanpa embel-embel, Bu, lagi. Awalnya aku sempat tak nyaman dan memprotes, tapi pada akhirnya aku justru menunggu-nunggu momen ia mengucapkan namaku dengan penuh kehangatan itu. Kami sering menghabiskan malam bersama setelah galeri tutup, kadang makan di warung kecil, kadang di kafe yang tak jauh dari Tunjungan Plaza. Jika ada yang melihat kami, mungkin mereka berpikir aku kakaknya, tapi aku tahu ada sesuatu yang jauh lebih dari sekadar itu. Sampai akhirnya, sebuah malam mengubah segalanya, tanpa terpikirkan sebelumnya. Galeri sedang sepi, hanya ada kami berdua. Aku sibuk melukis,
sementara Rian berdiri di belakangku, memperhatikanku dengan tenang. Aku merasakan embus napasnya menyentuh leherku, membuat tubuhku sedikit menggigil. "Boleh saya coba?" katanya pelan sambil mengambil kuas dari genggamanku. Tangannya pelan-pelan mengarahkan tanganku, memandu setiap gerakan kuas di atas kanvas. Tubuh kami begitu dekat, hingga aku hampir bisa mendengar detak jantungnya. Dadanya nyaris menyentuh punggungku saat hawa hangat dari kehadirannya merasuki tiap inci kulitku. Dalam diriku ada suara kecil berbisik, "Lepaskan saja, biarkan ini terjadi." Aku berbalik perlahan, dan pandangan kami terkunci satu sama lain. Detik-detik itu terasa berat. Tak ada bunyi lain selain irama jantung kami yang rasanya saling bersahutan. Tanpa sadar, jarak antara kami begitu tipis hingga tersisa sehelai napas. Aku ingin menjauh, tapi tubuhku tetap diam di tempatnya, seperti enggan pergi. Lalu Rian mendekat lebih dekat lagi, dan bibirnya menyentuh bibirku, perlahan, lembut, seperti takut ia akan mengguncang sesuatu dalam diriku yang rapuh. Tapi tidak ada rasa ragu yang kubiarkan. Aku membalasnya, tenggelam dalam ciuman itu. Meski hangat, ciumannya menghantarkan getaran besar yang meresap hingga ke dasar tubuhku. Itu adalah ciuman pertamaku dalam 12 tahun terakhir. Begitu asing, namun sekaligus penuh kehidupan yang hampir kulupakan. Rasanya seperti bunga yang telah lama kering dan akhirnya menikmati hujan pertamanya lagi. Aku bermekaran. Dalam pelukan Rian yang erat, aku menemukan diriku memeluknya kembali tanpa ragu sedikit pun. Malam itu aku menyadari satu hal. Pintu yang selama ini kututup rapat telah terbuka lebar, dan aku tak ingin menutupnya lagi. Setelah ciuman itu, suasana di galeri berubah menjadi ruang rahasia yang hanya kami berdua tahu. Aku terduduk di sofa dengan tubuh yang masih gemetar, sementara Rian berdiri tak jauh di depanku, tampak ragu seolah bertanya pada dirinya sendiri apakah ia baru saja melangkah di luar batas. "Maafkan saya," ucapnya dengan suara pelan. Meski kata-katanya dipenuhi keraguan, sorot matanya berkata lain. Aku tahu dia mengharapkan lebih. Dan aku tak bisa lagi mengingkari hatiku sendiri. Aku pun menginginkannya. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, meskipun tubuhku sulit untuk diam. Ada aliran hangat yang menguasai nadiku, getaran tak tertahankan di setiap jengkal kulitku. Perlahan, aku bangkit dan mendekat padanya. Akhirnya memberanikan diri menggenggam tangannya. "Rian," bisikku nyaris tak terdengar. "Jangan minta maaf. Aku sudah terlalu lama lupa bagaimana rasanya dicintai." Jemarinya merespons dengan genggaman yang mantap namun tetap lembut, mengguratkan sebuah kenyamanan yang menghancurkan tembok-tembok emosional yang selama ini kubangun. Kami duduk bersebelahan tanpa banyak kata. Napasnya yang masih terengah terdengar begitu dekat, begitu nyata, dan detak jantungnya terasa, bahkan melalui genggaman tangan kami. Gairah memenuhi udara di antara kami dalam keheningan yang intens. Di luar sana hujan turun semakin deras, seperti tirai yang menutup dunia dari keberadaan orang lain. Galeri ini menjadi semesta kecil kami berdua, tempat di mana waktu terasa tak lagi bergerak. Perlahan, ia menyentuh pipiku dengan jemarinya yang hangat lembut. Ibu jarinya mengusap dengan hati-hati, membuatku memejamkan mata dan menyerah pada keintiman itu. Bibirnya sekali lagi mencari bibirku, kali ini lebih dalam, lebih penuh hasrat. Tubuhku diliputi getaran hebat, tetapi aku tak ingin melepaskannya. Aku membiarkan sensasi itu melampaui batas diriku, membiarkan lidahnya menjelajah seolah ingin menyentuh segala sisi hatiku yang selama ini rapuh. Namun saat ia hendak melangkah lebih jauh, refleks tanganku menahannya. Dengan lembut tapi pasti, aku menjauhkan wajahku dan menatapnya dengan mata yang diliputi kebingungan.
Aku belum siap, bisikku pelan, dengan suara bercampur antara rasa bersalah dan kelegaan yang samar. Rian hanya tersenyum kecil, menundukkan pandangannya sejenak sebelum berkata, "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksa." Jawaban itu hampir membuat air mataku jatuh. Sebelumnya, aku pernah bertemu pria-pria yang hanya menginginkan tubuhku, bukan hatiku, tetapi Rian berbeda. Ia tidak terburu-buru, tidak menuntut apa-apa. Justru, ia membuatku merasa nyaman, memberiku ruang untuk bernapas. Hal itu semakin meyakinkanku bahwa rasa ini bukan sekadar hasrat sesaat, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendalam. Kami menghabiskan waktu berjam-jam, berbicara tentang kehidupan, seni, dan mimpi-mimpi yang sering kami pendam. Ia bercerita bagaimana teman-temannya kerap menertawakan, karena lebih suka membaca buku puisi daripada menghabiskan waktu di kafe. Mendengar itu, aku tertawa, memandangi wajah polosnya yang penuh semangat muda. Lalu tiba-tiba sebuah kesadaran datang menghantamku. Aku jatuh cinta. Perasaan yang dulu kukira telah mati, ternyata hanya tertidur, menunggu kehadiran seseorang seperti dia. Malam semakin larut, dan aku harus pulang. Namun entah mengapa, langkah kakiku terasa berat meninggalkan tempat itu. Rian mengantarku hingga ke mobil, memegang payung agar aku tak basah terkena rintik hujan. Di bawah langit yang samar-samar menangis, ia menciumku sekali lagi, singkat namun syarat makna. "Besok kita bertemu lagi, Adit," ucapnya. Hanya itu, tetapi kata-kata itu cukup untuk membuat senyumku bertahan sepanjang perjalanan pulang. Saat aku tiba di kamar, bayangan diriku di cermin seperti memancarkan sesuatu yang berbeda. Bibirku masih terasa hangat, pipiku memerah tanpa bisa kusembunyikan. Aku menyentuh dadaku sendiri, merasakan degup jantung yang berlari kencang. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir, aku berbaring bukan dengan rasa sepi, melainkan dibuai rindu yang manis dan tak terjelaskan. Aku tahu, ini adalah awal dari sebuah cerita baru. Pagi itu aku terbangun lebih awal dari biasanya. Biasanya, rasa malas sering membuatku menarik selimut lagi dan menunda untuk bangkit dari tempat tidur. Namun kali ini terasa berbeda. Ada semacam energi baru yang mengalir dalam diri, membuat tubuhku ringan meski malam sebelumnya aku tak mudah terlelap. Wajah Rian masih terbayang jelas di benakku, terutama tatapan matanya yang teduh ketika berkata, "Aku mengerti. Aku tidak akan memaksa." Tanpa sadar, aku tersenyum kecil. Ada rasa aneh yang tak ternamai namun indah sekaligus hangat. Aku yang selama ini merasa kebal terhadap cinta, yang bertahun-tahun memilih menutup hati rapat-rapat, tiba-tiba mendapati diri gelisah hanya karena sebuah janji sederhana. "Besok kita ketemu lagi." Hari itu aku mengenakan gaun krem sederhana, menata rambut lebih rapi dari biasanya. Bukan karena ingin tampil sempurna, meskipun itu alasan yang coba kusuguhkan pada diri sendiri, tapi di dasar hati, aku tahu maksudku lebih dari itu. Aku ingin terlihat berbeda di mata Rian. Aku ingin ia melihatku bukan hanya sebagai perempuan dewasa yang mampir ke galeri, melainkan seorang wanita yang mampu membuat seorang pria muda melirik 2 kali. Galeri itu menyambutku lagi dengan keheningan hangatnya. Sinar matahari menembus kaca besar, membuat ruangan terasa lebih hidup. Dan di sana, berdiri Rian di depan kanvas baru yang masih basah oleh warna-warna segar. Wajahnya serius. Tangan kanannya memegang kuas dengan gerakan mantap sekaligus tenang, seolah setiap sapuan adalah bagian dari napasnya. "Pagi Rian," sapaku lembut. Ia menoleh, menyambut dengan senyum lebar.
Aku sempat berpikir kamu nggak datang. Aku tersenyum kecil dan tertawa ringan. Aku sudah janji. Ia meletakkan kuasnya dan mengambil kain untuk menghapus sisa cat di tangannya. Kamu mau lihat lukisan ini? Masih belum selesai, tapi kurasa kamu akan memahami maksudnya. Aku melangkah mendekat. Di atas kanvas tergambar seorang perempuan yang berdiri di tepi pantai. Rambutnya terurai diterpa angin, dengan wajah samar yang memancarkan kerinduan mendalam. Latar belakangnya berupa langit jingga, seperti fajar yang bertemu senja, menggambarkan suatu waktu yang sengaja ditahan agar terus berdiam di antara keduanya. Indah sekali, kataku dengan suara nyaris berbisik. Rian menatapku lama, matanya menyiratkan emosi yang sulit dijelaskan. Aku menamainya rindu yang menyala. Aku terdiam, merasakan riak hangat di dada. Kata rindu itu seperti mengetuk pintu hati yang sekian lama terkunci rapat. Rindu akan kehangatan, rindu akan sentuhan lembut, rindu akan diterima tanpa syarat. Dan sekarang, semua itu seolah mereka hanya karena seorang pria yang datang tiba-tiba dalam hidupku. Kami duduk bersebelahan, berbagi obrolan ringan sambil menyeruput kopi hitam yang ia buatkan. Pembicaraan kami mengalir santai, tentang buku, tentang kota, dan hujan semalam. Namun, di antara percakapan itu, ada sesuatu yang terasa lebih dalam, seperti percikan kecil yang terus bermunculan. Pandangan kami sering bersitemu, terlalu lama untuk dianggap kebetulan. Tangan kami beberapa kali bersentuhan di atas meja, memaksaku berpura-pura sibuk mengalihkan pandangan, agar wajahku tak semakin memerah. Ditatapnya cangkir di tangannya, lalu ia berbicara dengan nada serius. Dita, kamu pernah merasa hidupmu berhenti di satu titik? Aku menoleh, sedikit terkejut oleh pertanyaan yang tiba-tiba itu. Apa maksudmu? Ia menghela napas perlahan. Seperti kamu melangkah, bekerja, tertawa bersama orang lain. Tapi jauh di dalam hatimu, ada sesuatu yang tetap diam, tak ikut bergerak. Tatapannya turun ke permukaan cangkir. Aku sering merasakannya. Sampai aku, entah kenapa, bertemu kamu. Kata-katanya sederhana, tetapi penuh makna. Ada kejujuran di balik setiap suku kata, yang membuat hatiku berderap tak beraturan. Sambil menarik napas panjang untuk meredakan gemuruh dalam dada, aku akhirnya menjawab perlahan, aku juga. Waktu terasa berlari tanpa henti. Senja lambat laun turun menguasai langit, kala kami meninggalkan galeri. Langit oranye bertransisi menuju kelabu, sementara udara sore menyambut lembut dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam. Kami berhenti di depan mobilku. Keheningan menggantung sesaat, menciptakan jeda yang terasa penuh arti. Tubuhku bergetar pelan, bukan karena dingin, tetapi karena keberadaannya yang begitu dekat hingga bisa kurasakan. Ia memiringkan tubuh sedikit ke arahku dan berkata dengan suara yang nyaris seperti bisikan. Dita, mungkin ini terdengar terlalu cepat untukmu, tapi aku ingin kamu tahu, aku serius. Aku menelan ludah dengan gugup, merasakan berat dari kalimat itu sekaligus keindahan jujurnya. Rian, kata-kataku hampir terhenti di tenggorokan. Aku belum tahu harus bagaimana, tapi aku senang mendengarnya. Ia tersenyum tipis. Dengan gerakan lembut, ia meraih tanganku, sebuah genggaman singkat yang cukup untuk membuatku kehilangan kata-kata dan nyaris napas. Tak lama kemudian ia melepaskannya kembali, seakan memberi ruang agar aku tidak merasa terburu-buru. Besok kita ketemu lagi, tanyanya dengan tatapan penuh harap.
Aku mengangguk sambil tersenyum tanpa bisa menyembunyikan rasa bahagia yang terbit dari lubuk hati. Besok. Malam itu, berdiri di depan cermin kamar menjadi momen refleksi yang berbeda dari sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah, bukan sekadar hangat di ujung bibirku, tapi juga terang di dalam hatiku. Kutatap pantulanku sendiri dengan perasaan yang tak biasa, mencari jejak diriku yang dulu dingin, dan memilih menutup semua pintu hati. Ia sudah tiada. Yang kini terlihat adalah seorang perempuan yang perlahan kembali belajar membuka diri, belajar untuk merindu, belajar untuk menikmati hidup, dan mungkin belajar untuk mencintai lagi. Jalan yang tengah kutapaki adalah jalan baru, belum pernah lagi kurasakan sebelumnya. Dan meski menyimpan sedikit ketakutan akan apa yang ada di ujung sana, aku tahu tak ada keraguan lagi ingin berbalik arah. Karena di sana ada Rian, dan ada harapan baru untuk sesuatu yang dulu bahkan tak pernah kubayangkan. Malam itu aku menyadari satu hal. Aku benar-benar telah jatuh cinta, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tak takut untuk mengakuinya. Sejak malam itu, langkahku terasa jauh lebih ringan. Galeri seni yang dulu hanya menjadi ruang sunyi kini tampak berbeda. Dinding putihnya seperti memancarkan kehangatan, lukisan-lukisan terasa hidup, dan aroma cat bercampur terpentin seakan menyembunyikan sebuah janji baru. Semuanya berubah karena satu nama, Rian. Namun, jatuh cinta di usia 30-an tidaklah semudah kelihatannya. Di sudut hatiku, masih ada kerikil keraguan yang menunggu saat untuk muncul. Pengalaman berkali-kali patah hati membuatku mahir membangun tembok perlindungan agar tak mudah kembali rapuh. Tapi kini, tembok itu runtuh. Bukan karena kekuatan yang memaksa, melainkan karena kelembutan yang datang dari luar dugaan, dari seorang pria yang 10 tahun lebih muda dariku. Sore itu, hujan deras mengguyur Surabaya tanpa henti. Jendela galeri dipenuhi titik-titik air yang berlomba menuruni kaca bersama tiupan angin. Aku duduk di kursi rotan, memandangi jalanan yang basah dan kelabu, sementara Rian sibuk menata kanvas di rak kayu. Ruangan yang biasanya terasa luas kini seolah menyempit. Mungkin karena waktu telah membuat jarak antara kami semakin kecil. "Lumayan dingin ya," katanya sambil melirikku. Tanpa perlu diminta, ia mengambil teko dan menuangkan teh hangat ke 2 cangkir. Uapnya perlahan naik, membawa aroma manis daun teh yang mengisi udara dengan kehangatan. Aku menerima cangkir itu. Jemari kami hampir bersentuhan hanya dalam satu gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat tubuhku merasakan jejak kejut yang halus. Aku tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan getaran di hatiku. "Terima kasih," ucapku singkat. Rian kemudian duduk di sampingku. Kali ini lebih dekat dari biasanya. Suara hujan yang mengguyur genting galeri membuat ruangan terasa sepi tetapi intim, seperti kami berada di dunia kecil yang hanya milik kami berdua. Ia menatapku lama, sebuah tatapan yang mendalam, tak teralihkan oleh apapun. "Aku masih ingat ciuman itu, Dita," katanya pelan namun dengan ketegasan yang menggema. Jantungku berpacu lebih cepat. Kata-kata itu menerpa hatiku dengan kekuatan yang tak kalah dari hujan di luar. Aku tidak segera menjawab. Bukan karena tak tahu harus berkata apa, tapi tubuhku sudah terlebih dahulu memberikan jawaban. Nafasku tertahan, pipiku terasa panas, dan pandanganku mulai kehilangan fokus saat mata tertuju pada bibirnya yang bergerak pelan. Ada suara di dalam diriku, berbisik berulang kali, "Aku juga Rian. Aku juga." Pelan-pelan dia meraih tanganku, kali ini dengan keyakinan penuh. Genggaman itu hangat, kokoh, tapi tidak pernah terasa menekan. Ia mendekat perlahan, hingga jarak yang memisahkan kami benar-benar lenyap.
Aku bisa merasakan nafas hangatnya menyapu wajahku. Di luar, suara gemuruh hujan semakin hebat. Namun di dalam ruangan tepat saat bibir kami bertemu, segalanya terasa sunyi. Aku tidak berusaha menghindar. Ciuman itu dalam, penuh rasa, basah oleh kerinduan yang terlalu lama terpendam. Tanganku mencari bahunya dan menariknya mendekat tanpa ragu sedikit pun. Tubuhku bergetar hebat di bawah arus emosi yang selama ini kutahan rapat. Tapi kali ini, rasa takut tidak ikut hadir. Hanya ada keberanian untuk menyerah pada apa yang tak lagi bisa kuhentikan. Rian mulai menyusuri bibirku dengan lidahnya, seperti sedang mengetuk pintu untuk masuk lebih jauh. Aku membiarkannya melangkah lebih dalam, membiarkan tubuhku tenggelam dalam gelombang sensasi yang terus menjalar dari setiap sentuhan hingga menguasai seluruh jiwa. Waktu seolah berhenti diam. Hanya ada kami dan gejolak rasa yang menyala tanpa henti di tengah derasnya hujan di luar sana. Saat akhirnya kami berpisah, nafasku masih memburu. Tatapanku tertuju padanya. Mataku mulai berkaca-kaca. "Rian, aku takut," bisikku dengan suara yang hampir tenggelam. Ia mengusap pipiku lembut, menatapku dengan sorot penuh kepastian. "Jangan takut. Aku nggak akan pergi. Aku nggak akan ninggalin kamu." Ucapannya sederhana, namun bagiku terdengar seperti sebuah mantra ajaib. Saya ingin percaya, ingin membiarkan hatiku terjatuh tanpa batas. Tapi ada bagian dalam diri yang masih dihantui suara-suara dari masa lalu, berteriak mengingatkan luka-luka yang pernah membuatku tersungkur. Aku menutup mata, mencoba menenggelamkan kegelisahan itu, kemudian bersandar di dadanya. Irama detak jantungnya yang stabil membawa ketenangan, yang melingkupi seluruh diriku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa begitu lama, aku merasa ada seseorang di sisiku. Hujan mulai reda, meninggalkan aroma khas tanah basah yang menguar dari balik jendela. Rian tetap memelukku erat, memberikan ruang untuk diam tanpa paksaan. Malam itu kami tak banyak bicara, tapi keheningan kami seakan digantikan oleh bahasa tubuh yang jauh lebih berbicara dibandingkan rangkaian kata-kata. Ketika akhirnya aku harus pulang, aku menyadari ada sesuatu yang berubah. Bukan hanya antara kami, tetapi juga dalam diriku sendiri. Aku tak lagi sama seperti Dita yang dulu keras hati dan menutup diri dari segala bentuk rasa. Aku kini adalah Dita yang sedang mencoba membuka diri, belajar mencintai, dan mulai memahami bahwa mempercayai cinta bukanlah sebuah kelemahan. Perjalanan ini jelas masih jauh dari selesai. Malam itu hanyalah permulaan bagi badai kehidupan yang mungkin akan mengguncang kami lebih besar lagi. Sejak hujan turun malam itu, pikiranku tak pernah benar-benar berhenti berkelana. Tubuhku masih menyimpan ingatan tentang setiap desahan, setiap sentuhan, dan kehangatan yang ditinggalkan Rian. Malam-malamku sering terganggu. Aku terjaga, menatap langit-langit yang kosong sambil memeluk diri sendiri, mencoba memahami apa yang sedang terjadi di dalam diriku. Di sisi lain, ada luka lama yang perlahan terbuka kembali. Luka dari 12 tahun silam, saat hatiku pecah menjadi serpihan. Kala itu, aku pernah menyerahkan seluruh cintaku pada seorang pria bernama Bayu Suteja. Dia adalah segalanya bagiku, penopang impian, simbol masa depan penuh harapan, dan alasan bagi keberanianku bermimpi tentang kehidupan rumah tangga yang bahagia. Namun, semuanya hancur dalam sekejap ketika kebenaran pahit terungkap. Dia menikahi sahabatku sendiri. Pengkhianatan itu memutus semua rantai kepercayaanku pada cinta. Aku memilih menjauh dari dunia, menutup diri rapat-rapat, dan mencari kedamaian dalam kanvas dan kuas.
Menghadapi warna-warna yang tak pernah berdusta menjadi pelarianku. Setiap goresan mampu mencerminkan kesedihan yang tak sanggup kubagi dengan siapapun. Bertahun-tahun aku hidup dalam keyakinan bahwa cinta bukanlah jalan yang bisa kulalui lagi. Namun kehadiran Rian mengubah semua itu. Ia datang seperti angin badai, melintas dan mengguncang tembok tinggi yang selama ini kubangun untuk melindungi diri. Dengan senyumnya yang lugas, dengan tatapan matanya yang mampu membaca luka-luka terdalamku, ia perlahan meruntuhkan pertahanan yang kubuat begitu kukuh. Salah satu momen paling berkesan terjadi pada suatu sore, di ruang kerja galeri. Rian menunjukkan sebuah sketsa wajahku yang entah sejak kapan ia buat. Sketsa itu sederhana, hanya berupa coretan pensil di atas kertas, tetapi tatapan di wajahku yang digambarkan terasa sangat mendalam, seolah ia menangkap sesuatu yang bahkan aku sendiri tak berani perlihatkan kepada dunia. "Aku nggak pernah lihat diriku seperti ini," kataku lirih sambil menyentuh sketsa itu dengan jemari yang gemetar. "Kamu nggak melihatnya karena kamu selalu sembunyikan," balas Rian pelan. Tatapannya menghujam tepat ke tempat di hatiku yang paling rawan. "Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Kamu nggak cantik karena kuat. Kamu cantik justru karena rapuhmu itu. Dalam kerapuhanmu ada kejujuran, dan aku ingin berada di sana untuk menjaga kamu." Aku terpaku, seolah kata-kata itu menghantamku seperti palu yang membuka pintu masa lalu yang selama ini coba kubiarkan terkunci. Di depan dunia, aku selalu menghadirkan wajah yang kokoh, menepis kelemahan agar tak terlihat rapuh. Namun, di hadapan Rian, semua pertahanan itu runtuh dengan mudahnya. Tanpa banyak berpikir, aku mendekat. Tubuhku bergerak seperti tergerak oleh dorongan hati yang telah lama terpendam. Bibirku mencari bibirnya. Kali ini aku yang memulai duluan. Ada rasa rindu yang kusimpan terlalu lama. Rasa lapar yang sulit dijelaskan. Ciuman itu bukan sekadar ledakan gairah. Itu adalah jeritan jiwaku, sebuah luapan yang selama ini hanya bisa kuperam sendiri. Kami terjatuh di sofa. Panas tubuhnya terasa dekat, menyebar melalui sentuhannya yang begitu intens. Jemari tangannya menyusuri punggungku, sementara tanganku yang gemetar meremas bajunya dengan penuh emosi. Aku menyerahkan diri sepenuhnya, berulang-ulang, seolah setiap sentuhan darinya mampu menghapus jejak luka yang tertinggal. Di tengah keheningan yang pecah oleh desahan kami, aku memahami sesuatu yang baru. Aku bukan lagi perempuan yang pandai menyembunyikan hati. Kini aku adalah seseorang yang berani membuka luka, membiarkan ia menyentuhnya tanpa rasa takut, untuk mengambil keperawananku yang terasa membebaskanku dari kesuraman masa lalu. Saat napas kami mulai mereda, aku terbaring di dadanya, mendengarkan ritme jantungnya, cepat namun entah bagaimana menenangkan. Ia mengecup keningku lembut, lalu berbisik, "Masa lalumu nggak penting buatku, Dit. Yang penting adalah masa depan kita." Air mata pun mengalir tanpa bisa kubendung. Bukan karena kesedihan tapi karena perasaan lega dan syukur yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang terasa seperti selamanya, ada seseorang yang benar-benar melihatku, bukan sebagai sosok kuat pemilik galeri yang sukses, melainkan sebagai Dita Kusumo, seorang perempuan penuh luka dan cerita. Dan di saat itu juga, untuk pertama kalinya aku mulai percaya bahwa mungkin semua ini sungguh sederhana. Aku pantas dicintai lagi. Aku memandangnya sambil tersenyum lirih di tengah air mataku. "Kalau memang begitu, jangan pernah lepaskan aku." Ia menjawab dengan sebuah ciuman singkat di keningku, hangat dan penuh makna. Dalam kelembutan itu, aku menemukan keyakinan baru. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama kehilangan arah,
Hatiku kembali pulang ke tempat yang tepat. Aku tahu badai belum sepenuhnya berlalu. Tapi kini aku sadar bahwa ada alasan, sesuatu yang berharga untuk terus berlayar melewatinya. Hari-hari setelah pengakuan itu, terasa seperti mimpi yang hangat sekaligus menggugah. Galeri seni yang sebelumnya sunyi, kini dipenuhi suara langkah-langkah ringan, tawa hangat, dan obrolan kecil yang terus mengalir antara aku dan Rian. Kami bekerja saling melengkapi, ia membantu menata lukisan, sementara aku kembali dipenuhi semangat untuk mempersiapkan pameran besar. Kehadirannya mengubah ruang itu, bukan lagi sekadar tempat bekerja, melainkan sebuah rumah kedua yang membalut jiwaku dengan rasa nyaman. Namun, setiap kali pandanganku bertemu dengannya, ada perasaan tak biasa yang muncul, menggema hingga ke relung hati terdalam. Aku tahu, ini bukan sekadar daya tarik fisik belaka. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu, sebuah dorongan hidup yang sebelumnya terpendam, kini perlahan bangkit kembali. Keinginan untuk menjalani hidup apa adanya, tanpa penyangkalan atau benteng penghalang. Malam itu menjadi salah satu momen paling berharga. Lampu galeri sudah redup, dan aku hampir mengunci pintu ketika Rian tiba-tiba menghentikanku. "Dit, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan," katanya sambil menatapku dengan sorot mata penuh antusiasme. Ia menarik tanganku pelan, membawaku ke ruang belakang, di mana kanvas-kanvas kosong memanggil untuk dihidupkan dengan warna. Di ruangan itu, ia menyodorkan palet cat yang telah disiapkan sebelumnya. "Aku ingin kita buat satu lukisan bersama. Bukan sesuatu yang sempurna, hanya karya yang kita sendiri pahami," ucapnya dengan nada penuh makna. Aku tersenyum tipis, meskipun dada terasa berdebar penuh harapan. Jemariku perlahan menggapai kuas yang terasa asing, sementara tubuh Rian mendekat di belakangku. Kehangatannya begitu nyata melalui kain tipis yang kupakai. Nafasku seolah tercekat saat tangannya menindih tanganku, memandu goresan pertama yang mengisi kanvas kosong. "Aku ingin jejak kita tetap ada," bisiknya tepat di dekat telingaku, membangun resonansi yang tak mampu kuabaikan. Detik itu, seolah waktu berhenti. Kuas tak lagi menjadi fokus. Aku meletakkannya dengan penuh kesadaran, lalu berbalik untuk menatapnya secara langsung. Dalam remang cahaya ruang belakang, mata Rian memancarkan sesuatu yang tak bisa disangkal. Begitu kuat, begitu mentah. Tanpa sempat berpikir lebih panjang, jarak di antara kami sirna ketika bibirku menghapus keraguannya, menyatu dengan bibirnya dalam sebuah keberanian yang tak bisa dihentikan. Ciuman itu bukan sekadar percikan emosi, ia menjadi pernyataan yang berbicara lebih dalam daripada kata-kata. Dari ciuman itu, kami kembali terseret dalam pusaran yang sama, dengan sofa di ruang belakang sebagai saksi bisu bagaimana tubuhku, sekali lagi, mencari pelukan yang penuh kehangatan, mencari sebuah jawaban yang tak pernah kutemukan dari masa lalu. Aku menyerahkan diri tanpa ragu, membiarkan setiap sentuhan Rian menghapus jejak traumaku, menggubah ulang cerita tubuhku yang selama ini bersembunyi dalam luka. Setiap bisikan namaku, setiap desahan yang dia berikan, perlahan-lahan menyembuhkan bagian-bagian kecil yang dulu pecah. Kala rasa itu semakin dalam, aku benar-benar terserap, melupakan semua sakit hati dan bayangan kelam yang pernah menghantui. Dalam momen itu, aku sempat menangis tanpa menyadari. Tapi tangisan itu bukanlah duka, melainkan kelegaan luar biasa. Sebuah kebebasan baru untuk merasa utuh lagi. Karena kali ini, ada seseorang yang tidak hanya menginginkan tubuhku, tetapi juga hatiku yang lemah dan terbuka. Setelah segalanya mereda, kami terbaring di lantai. Tubuh masih bersandar satu sama lain sementara kanvas di samping kami penuh noda cat yang tak sengaja terciprat. Aku menatapnya dengan senyum kecil di bibirku.
Sepertinya kita justru membuat sebuah lukisan abstrak tentang kehidupan kita saat ini dan akan datang. Rian membalas senyumku, tangannya yang hangat mengusap lembut rambutku. Abstrak itu sebuah kejujuran, sama seperti kejujuran di antara kita. Aku menatapnya cukup lama sebelum menarik napas dalam-dalam. Rian, kamu benar yakin mampu jalanin sisa hidup ini denganku? Padahal aku lebih tua 10 tahun darimu. Masa laluku berantakan. Ia segera menghentikan laju kata-kataku dengan jemari di bibirku. Aku nggak peduli. Nggak pernah. Yang aku tahu cuma satu. Aku ingin ada di samping kamu, Dit. Hari ini, besok, sampai kapanpun. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya sederhana tetapi menghujam begitu kuat. Saat malam semakin menelan waktu dalam kesunyian, aku menyadari satu hal. Semakin jauh aku melangkah bersamanya, semakin sulit bagiku untuk kembali. Badai itu mungkin belum berlalu sepenuhnya, tetapi untuk pertama kalinya aku percaya, bersama Rian, aku bisa menemukan arah yang baru. Esok harinya menjelang senja, saat aku sendirian di ruang kerja sambil menggenggam cangkir kopi yang mulai mendingin, Rian masuk perlahan dengan membawa 2 piring kue, menutup pintu dengan hati-hati. Ia meletakkan piring di meja dan duduk di hadapanku. Matanya serius namun tetap lembut. Dit, boleh aku tanya sesuatu? Ucapnya sambil menarik napas dalam. Aku mengangguk pelan, sedikit menunduk. Kali ini, tatapannya menelusuri kedalamanku. Kamu masih menyimpan sesuatu dari masa lalu ya? Sesuatu yang membuatmu takut untuk jatuh lagi. Kalimat itu seperti panah yang menembus lapisan terdalam diriku, tepat mengenai bagian yang paling rapuh. Aku menelan ludah sembari mengumpulkan keberanian, lalu mulai bercerita tanpa banyak basa-basi. Tentang Bayu, tentang pengkhianatan yang pernah menghancurkan hatiku, dan bagaimana aku kemudian membangun tembok-tembok pelindung dari kanvas dan kerja keras. Kata-kata mengalir perlahan, kadang terhenti oleh desakan air mata yang tiba-tiba datang tanpa permisi. Ia mendengarkan dengan tenang, tak menyela, hanya menggenggam tanganku hingga guncangan pada jemariku perlahan mereda. Ketika cerita itu berakhir dengan bisikan lirih, aku takut akan luka itu. Rian menundukkan kepala sejenak, sebelum kembali menatapku dengan pancaran kepercayaan yang menghangatkan dadaku. Aku tahu luka itu nyata, Dit. Tapi aku tidak di sini untuk menambah lukamu. Aku di sini untuk merawatnya dan menjaganya bersamamu. Kata-katanya begitu sederhana, tapi ada janji di dalamnya yang mampu menghalau kesepian panjangku. Di dada, sesuatu mulai meleleh, bukan lagi dinginnya es, melainkan kehangatan yang membuat segala sesuatu terasa lebih ringan dan hidup. Setelah malam pengakuan itu, kami tak langsung kembali tenggelam dalam kerja. Galeri yang biasanya penuh aktivitas menjadi milik kami sepenuhnya. Dengan cahaya lampu temaram, aroma kopi bercampur cat, serta jejak tawa yang masih terkurung di sudut ruang. Rian berdiri perlahan, mendekatiku, lalu mengecup keningku dengan sentuhan yang lembut namun penuh tekad. Malam ini, aku ingin kau tahu segalanya tentangku juga, gumamnya pelan. Ia melepas pakaian kerja yang penuh noda cat. Selanjutnya kami terjatuh ke dalam kenyamanan tubuh yang saling mengerti. Keintiman di antara kami kali ini bukan sekadar dorongan hasrat, melainkan momen penyembuhan yang penuh rasa. Setiap sentuhan terasa seperti sedang menyusun kembali bagian-bagian jiwa yang pernah retak. Tak ada terburu-buru, hanya kebersamaan yang mengalir tenang, hingga akhirnya tubuh kami beristirahat di atas kanvas hangat berlapis noda cat. Seakan lukisan-lukisan itu turut merestui kejujuran malam itu. Esok paginya, angin gosip mulai berhembus. Tidak besar hingga menembus lingkup luas. Tentu saja,
Galeri kami terlalu kecil untuk itu, namun cukup untuk memancing lirikan dan bisik-bisik pelanggan. Pemilik galeri dan anak magangnya? Bisa dirasakan tajamnya komentar itu. Tapi kali ini aku tidak merasa rapuh. Ada rasa aman yang membentengi diriku. Entah tumbuh dari mana, namun begitu nyata. Di tengah keramaian gosip itu, Rian sesekali mencuri pandang ke arahku. Matanya seolah berbicara, "Kita hadapi ini bersama." Dan aku memilih percaya. Dalam beberapa minggu ke depan, keterbukaan hubungan kami justru memperkuat segalanya. Kami saling mempelajari cara-cara baru, kata-kata sederhana yang mampu meredakan ketakutan, ruang untuk berdiam ketika salah satu dari kami butuh waktu sendiri, serta sentuhan yang selalu mempertegas rasa. Galeri pun kembali hidup, pameran berjalan lancar, undangan berdatangan, dan karya kolaborasi kami mulai menarik perhatian pembeli. Di tengah pencapaian-pencapaian itu, aku menyadari bahwa cinta ini tidak hanya menghangatkan hatiku, ia juga membawa napas baru bagi galeri yang dulu hampir kehilangan nyawanya. Namun badai belum sepenuhnya berlalu. Kakakku sempat menelepon, membicarakan gosip-gosip di lingkungan sekitar. "Hati-hati, Dit," ia mengingatkan. Ada pula tatapan sinis dari beberapa pemilik usaha lain pada malam pembukaan. Semua itu terasa seperti ombak kecil yang sesekali menggoyang kapal kami. Tapi setiap kali ombak itu datang, Rian selalu duduk di sampingku, meraih tanganku, lalu berkata dengan nada penuh keteguhan, "Kita hadapi bersama." Kalimat sederhana itu sekarang menjadi jangkar yang menjaga hatiku tetap tenang. Di malam-malam berikutnya, obrolan kami sering mengarah pada gambaran tentang masa depan. Suaranya terdengar belum sepenuhnya matang, tapi sudah jauh lebih nyata dibandingkan sekadar angan-angan. Ia bercanda tentang memindahkan beberapa karyanya ke dalam etalase besar, sementara aku menimpali dengan ide pameran keliling. Kami mulai menuliskan impian-impian bersama, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, melainkan sebagai peta jalan untuk membawa diri menuju kehangatan yang belum pernah ternikmati sebelumnya. Saat itulah aku mulai menyadari bahwa yang tercipta di antara kami bukan hanya kumpulan karya seni, melainkan juga sebuah rumah kecil, tempat dua hati berani merajut harapan meski masih membawa bekas luka. Setiap kali aku memadamkan lampu galeri di penghujung malam dan memandang jejak-jejak cat yang tersisa di lantai, ada sesuatu yang terasa begitu jelas. Badai itu mungkin masih bersemayam di luar sana, tetapi di dalam diriku, musim yang baru sedang perlahan tumbuh, siap untuk dikenali dan dirayakan. Musim itu tidak hadir dengan riuh atau gemerlap seperti kembang api. Ia menyelinap perlahan, lembut seperti sinar matahari pagi yang menembus tirai jendela, menghangatkan kulit tanpa buru-buru. Hari-hariku mulai diwarnai perubahan kecil namun menggugah. Bukan lagi ditemani keheningan yang menyergap, tapi bayangan Rian yang akan segera tiba, membawa secangkir kopi atau sekadar senyum isengnya yang memenuhi ruang kosong di dalam hati. Kehadirannya terasa seperti napas segar, membuat dunia ini terasa lebih ringan. Rutinitas kami semakin penuh, tetapi justru menjadi lebih berarti. Galeri yang sempat meredup perlahan kembali bersinar. Nama kami mulai terdengar di jagat seni Surabaya. Rekan-rekan yang dulu meragukan kini datang dengan sanjungan. Namun, yang benar-benar menyentuh adalah sesuatu yang lebih mendalam. Aku tidak lagi berdiri sendiri. Dalam setiap langkahku, ada genggaman tangannya yang menyertai. Puncak keindahan itu datang pada suatu malam selepas pameran kecil. Di teras galeri, kami duduk dalam kesenyapan yang hanya milik kami berdua, sementara hiruk-pikuk kendaraan Surabaya terus berlalu. Tiba-tiba, Rian menggenggam tanganku erat dan berkata, "Aku nggak cuma mau jadi bagian sekarangmu. Aku mau jadi masa depanmu juga." Kata-katanya sederhana tetapi menghadirkan keberanian besar. Tenggorokanku tercekat.
dan air mata menggenang tanpa bisa kutahan. Untuk pertama kalinya, aku membayangkan masa depan bersamanya, bukan sebagai hubungan tersembunyi, tetapi sesuatu yang nyata dan penuh kemungkinan. Aku menatapnya lama, membiarkan kehangatan pelukannya membalut seluruh keberadaanku. Ketika bibir kami saling bertemu di bawah lampu jalan yang remang, aku tahu inilah awal dari musim baru, bukan sekadar harapan samar, tetapi sebuah janji yang mulai tumbuh dalam keyakinan. Pelukan itu mengalirkan gelombang kemesraan, yang membawa kami pada keintiman lain. Di tengah galeri yang sunyi, kami melebur dalam kejujuran tubuh. Sentuhan pelan yang berbicara lebih dari kata-kata, hembusan napas tertahan, dan dekapan yang tak tergantikan. Semalam suntuk, aku menyerahkan diriku bukan lagi karena takut kehilangan, tetapi karena percaya pada cinta yang perlahan kami anyam. Keesokan harinya, aku menyadari satu hal penting. Aku tak lagi mau menyembunyikan semua ini. Rasanya memeluk keberanian, menggenggam tangan Rian di depan teman-teman, atau membiarkan tatapan kami saling bertaut terlalu lama, adalah keputusan tepat. Akan selalu ada bisik-bisik, tatapan penuh kritik, tetapi kini aku merasa kuat. Sebab aku tahu pasti, musim dingin dalam hidupku sudah berlalu. Musim baru ini, mungkin belum sempurna, adalah musim harapan. Harapan untuk sebuah rumah yang hangat, sebuah keluarga untuk bernaung, dan cinta yang tak cepat layu, melainkan kokoh berakar. Aku sadar badai bisa datang kapan saja, tetapi kali ini aku siap, karena ada dia di sampingku, bersedia menghadapi apapun bersama. Saat malam tiba, sebelum memejamkan mata, aku berbisik lirih kepada diriku sendiri. Akhirnya, aku tidak lagi sekadar bertahan hidup, aku sedang mencintai dengan sepenuh jiwa. Pagi berikutnya, bisikan itu masih menggema di kepalaku. Rasanya seperti doa yang menjelma nyata. Aku bangun dengan senyum yang tak bisa kutahan, dan di dapur kecil galeri, Rian sudah menungguku dengan 2 cangkir kopi. Untuk istri masa depanku, ucapnya dengan nada bercanda, tapi matanya serius. Sekilas aku hanya tertawa, tapi di dalam hatiku, kata-kata itu menancap dalam, membangkitkan sesuatu yang dulu kupikir sudah mati, harapan untuk dipinang, untuk dimiliki sepenuhnya, bukan hanya dicintai secara diam-diam. Hari-hari berjalan cepat setelah itu. Galeri semakin ramai oleh pengunjung dan pameran, tapi lebih dari itu, hubungan kami tumbuh seperti pohon muda yang haus cahaya. Kami sering berbicara tentang kemungkinan tinggal bersama. Bahkan Rian sempat iseng menunjukkan brosur rumah di pinggiran Surabaya. Bayangkan Dit, ada halaman kecil buat kamu menanam bunga, dan ada ruang kerja buat kita bikin karya bersama, katanya dengan semangat. Aku pura-pura menertawakannya, tapi diam-diam, bayangan itu mulai kucintai. Momen terbaik terjadi pada sebuah malam hujan deras. Atap galeri berderak oleh suara rintik, jalanan lengang, dan listrik sempat padam. Kami menyalakan lilin-lilin kecil, yang biasanya kupakai untuk dekorasi pameran. Dalam cahaya temaram itu, wajah Rian terlihat begitu lembut. Ia menggenggam tanganku erat, lalu berkata, "Dit, kalau suatu hari aku benar-benar melamarmu, kamu akan terima kan?" Pertanyaan itu sederhana, tapi bagai petir yang menyambar. Dadaku bergetar, mulutku keluh, dan air mata tanpa sadar jatuh. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Saat itu, Rian menarikku ke dalam pelukan, dan keintiman kembali lahir. Bukan sekadar permainan hasrat, melainkan perayaan kecil atas janji yang perlahan mengakar. Malam itu, tubuh kami menyatu dengan penuh kerinduan yang dalam. Lilin-lilin yang bergoyang menjadi saksi, bagaimana kami membiarkan diri hanyut dalam gelombang yang hangat, seakan hujan di luar memberi restu. Tidak ada kata-kata panjang, hanya desahan pelan dan bisikan nama yang terus terulang.
Aku merasa bukan lagi seorang wanita yang rapuh, melainkan seseorang yang benar-benar diinginkan, dihargai, dan dipeluk sepenuhnya. Hari-hari setelah itu dipenuhi nuansa baru. Rian lebih terbuka soal keluarganya, tentang ayahnya yang keras, ibunya yang penyayang, dan betapa ia ingin membuktikan dirinya tidak sekadar anak bos besar. Aku mendengarkan dengan hati yang penuh, menyadari bahwa hubungan kami bukan hanya tentang penyembuhan lukaku, tapi juga tentang mimpi-mimpi Rian yang butuh tempat berlabuh, dan rumah untuk pulang. Namun, jauh di lubuk hati, aku tahu, setiap janji yang tumbuh juga bisa diuji. Dan aku hanya bisa berharap, musim baru yang kami jalani benar-benar sanggup bertahan, menghadapi angin yang mungkin datang. Sore itu galeri terasa sunyi ketika ponselku berdering. Nama yang muncul di layar membuatku tercekat. Bayu. Suara yang dulu begitu ku kenal kembali menyapa. Berat dan tenang, seakan waktu tak pernah merampasnya. Aku segera menutup telepon, namun tanganku gemetar. Rian menangkap kegugupanku. Malamnya, di ruang tamu, ia menanyakan siapa penelepon itu. Bayu, jawabku lirih. Tangannya menggenggam jemariku erat, penuh keyakinan. Kalau dia datang lagi, ingat, kamu nggak sendiri. Aku ada. Beberapa hari kemudian, gosip beredar. Bayu akan membuka usaha seni baru di Surabaya. Namaku kerap disebut bersama namanya, seakan masa lalu menolak mati. Malam itu Rian mengajakku berjalan di tepi Kalimas. Lampu kota memantul di riak air. Angin membawa dingin yang samar. Aku takut kehilangan kamu, katanya. Aku menyentuh pipinya, menatap dalam. Yang kupilih adalah kamu. Bibir kami bertemu di bawah cahaya temaram. Tubuh kami saling berlabuh, seakan mengikrarkan janji melawan masa lalu. Namun jauh di hatiku aku tahu, Bayu belum selesai. Kekhawatiran itu terbukti ketika undangan berlapis tinta emas tiba. Grand Opening, Bayu Art Co. Aku termenung di depan jendela. Undangan masih di tanganku saat Rian masuk. Ia menatapku lama, lalu menarikku ke dalam dekapannya. Jadi ini angin yang kamu maksud, bisiknya. Bibirnya menyambar bibirku, penuh panas, seakan menegaskan aku adalah miliknya sekarang. Hari peresmian itu datang. Gedung baru Bayu dipenuhi tamu dan kilau lampu. Rian menggenggam tanganku erat. Lalu Bayu muncul di panggung. Wibawanya masih sama, suaranya hangat. Pandangannya berhenti padaku. Hanya sekejap, tapi cukup membuatku bergetar. Seusai acara, ia mendekat. Dita, ucapnya lirih. Rian berdiri tegap di sampingku, lalu aku hanya menjawab singkat. Selamat, Bayu. Tatapan para tamu membuat suasana kian panas. Rian segera menuntunku keluar. Dalam perjalanan pulang, ia hanya diam, rahangnya mengeras. Aku tahu, bukan hanya Bayu yang mengancam, tapi juga retaknya cinta kami. Malam itu apartemen terasa sesak. Di balkon, Rian akhirnya berkata, kalau di hatimu masih ada ruang buat dia, aku harus tahu. Air mataku jatuh. Yang kucintai hanya kamu. Bayu hanyalah luka, bukan cinta. Ia menarikku dalam pelukan erat. Kami berciuman penuh perlawanan. Tubuh kami melebur, seakan menulis ulang janji dengan tinta paling panas. Namun setelahnya, ia berbisik, aku percaya kamu, tapi aku nggak percaya dia. Kata-kata itu menorehkan ketakutan baru. Bayu memang tahu bagaimana membuat orang tenggelam. Keesokan paginya, Rian mencoba tersenyum di meja sarapan. Jangan biarkan siapapun merusak kita, katanya sebelum pergi. Namun siang itu sebuah pesan masuk. Dita, aku ingin bicara. Sekali saja.
Dari Bayu. Aku akhirnya menemuinya di sebuah kafe. Ia datang dengan langkah percaya diri, tatapan tajam yang dulu pernah menjeratku. Aku nggak bisa pura-pura nggak ada kamu, katanya. Semua yang aku bangun selalu kembali padamu. Aku ingin memperbaiki. Kata-katanya manis, namun bagiku beracun. Aku menatapnya tegas. Aku bukan milikmu lagi. Jangan ganggu aku. Lalu aku pergi, meninggalkannya terdiam. Namun saat pulang, Rian menatapku curiga. Kamu dari mana, Dit? Aku terdiam. Retakan itu terasa semakin nyata. Aku menunda kejujuran, sampai suatu sore seorang kolega bercerita, Bayu akan menggandeng kurator ternama untuk kolaborasi. Itu berarti ia akan sering muncul di lingkaran kami. Rian menaruh tangannya di bahuku. Kita atur ini bersama. Malam itu aku memberanikan diri. Aku bertemu Bayu, kataku akhirnya. Kuceritakan semuanya. Rian lama terdiam, lalu mengusap pipiku. Terima kasih sudah jujur. Aku lebih memilih kebenaran yang menyakitkan daripada kebohongan yang menenangkan. Malam itu kami menyusun strategi, menghadapi gosip, menjaga galeri, menetapkan batas. Rian menunjukkan sisi lain dirinya, tegas namun lembut, melindungi tanpa mengekang. Hari-hari berikutnya Bayu mulai sering hadir. Tatapannya menusuk, seolah masih menyimpan rencana. Namun kali ini aku tak lagi gentar. Aku menjawab dengan sopan dan tegas, menolak nostalgia. Suatu malam, setelah seharian bekerja, aku dan Rian duduk di galeri kosong. Lampu redup menyinari kanvas-kanvas yang menunggu disentuh warna. Tangannya menggenggam tanganku. Kita jalani ini seperti membuat karya. Sabar, telaten, dan saling memperbaiki. Aku tersenyum. Badai mungkin menunggu di luar, tapi di dalam galeri kecil ini, ada dua hati yang memilih bertahan. Untuk pertama kalinya, aku merasa siap menghadapi apapun, karena cinta bukan sekadar perasaan hangat, melainkan keberanian menatap badai mata ke mata. Hari-hari setelah kejujuranku pada Rian seakan berjalan di atas tali tipis. Kami berusaha tampak tenang, namun bayangan Bayu seperti angin yang tak terlihat, dingin, tajam, dan sulit dihindari. Gosip semakin ramai. Media menuliskan namaku bersanding dengan Bayu seakan masa lalu kembali dihidupkan. Rian menahan diri, tapi aku bisa melihat resahnya. Suatu malam ia berkata lirih, "Aku bisa menghadapi siapapun. Tapi kalau kamu sendiri goyah, aku takut kita akan hancur." Aku menggenggam tangannya, memastikan bahwa aku memilihnya, bukan masa lalu. Ia tersenyum tipis, meski matanya masih menyimpan cemas. Hari itu, Bayu resmi meluncurkan pameran besarnya. Aku dan Rian menghadiri undangan karena tidak mungkin menolak. Gedung itu berkilau, dipenuhi kalangan seni dan media. Saat Bayu naik panggung, suaranya bergema penuh percaya diri. Sesaat pandangannya berhenti padaku, tajam dan mengikat. Jantungku berdegup tak karuan. Seusai acara, ia menghampiri. "Dita," sapanya pelan. Rian segera berdiri di sampingku, tubuhnya kaku. Aku hanya menjawab singkat, "Selamat, Bayu." Tatapan para tamu membuat suasana tegang. Rian menuntunku pergi. Wajahnya gelap. Di mobil, ia tak berkata sepatah kata pun. Keheningan itu lebih menyesakan daripada pertengkaran. Malam berikutnya, ketegangan meledak. "Kamu masih goyah kan?" tanya Rian di balkon. Aku terisak, memeluknya erat. "Tidak, yang ada hanyalah luka. Kamu satu-satunya yang kucintai."
Kata-kata itu akhirnya melumerkan amarahnya. Kami berciuman penuh gelora, tubuh saling mencari, seolah ingin meneguhkan janji dengan api yang tak bisa dipadamkan. Namun bahkan setelah itu, aku tahu Rian tidak hanya cemburu. Ia takut Bayu benar-benar akan melakukan apapun untuk menarikku kembali. Ketakutan itu terbukti ketika pesan dari Bayu datang. Aku hanya ingin bicara. Sekali saja. Kutunggu di kafe tempat kita sering bertemu. Aku menemuinya di kafe ramai, demi membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak lagi tergoda. Bayu datang dengan wibawa yang sama. Aku nggak bisa pura-pura Dita. Semua yang kubuat selalu kembali padamu. Aku ingin memperbaiki. Aku menatapnya dingin. Aku bukan milikmu lagi. Kamu hanyalah masa laluku yang kelam. Jangan ganggu aku. Lalu aku pergi, meninggalkannya dalam diam. Namun pulang ke rumah, Rian menatapku penuh curiga. Kamu dari mana? Tanyanya. Lidahku keluh. Saat itulah aku sadar, kebohongan kecil pun bisa menjadi racun. Aku harus memilih, menyimpan rahasia atau jujur dengan risiko menyakitkan. Beberapa hari kemudian, seorang kolega bercerita bahwa Bayu berniat menggandeng kurator besar untuk bekerja sama dengan galeri-galeri di Surabaya. Itu berarti aku dan Bayu akan semakin sering bertemu. Malamnya, aku tak tahan lagi. Aku berkata pada Rian, aku bertemu Bayu. Lalu kuceritakan semuanya, tanpa menyisakan detail. Ia diam lama, menatapku dalam. Akhirnya ia mengusap pipiku. Terima kasih sudah jujur. Aku lebih memilih kebenaran yang pahit daripada kebohongan yang manis. Saat itu aku tahu, cinta bukan hanya soal rasa, tapi keberanian untuk membuka luka di depan satu sama lain. Malam itu kami menyusun strategi. Kami sepakat untuk menghadapi gosip dengan kepala tegak, menjaga batas dalam lingkaran seni, dan menolak segala upaya Bayu mengaburkan masa lalu. Rian menunjukkan sisi aslinya yang membuatku jatuh cinta sejak awal. Tegas, protektif, tapi tetap memberi ruang untukku berdiri di sampingnya, bukan di belakangnya. Hari-hari selanjutnya Bayu mulai muncul di berbagai acara. Tatapannya selalu menusuk, seakan menantangku untuk kembali. Tapi kali ini aku tak lagi gentar. Aku menyambutnya dengan sopan dan tegas, menjawab secukupnya tanpa membuka celah. Senyumnya tipis, misterius, seakan masih menyimpan rencana. Ketegangan tak hanya di luar, tapi juga di dalam diriku. Setiap kali melihat Bayu, sekelumit trauma masa lalu muncul kembali. Namun berbeda dengan dulu, kali ini aku punya sandaran. Rian. Ia selalu ada, entah dengan genggaman tangan di tengah keramaian, atau dengan pelukan hangat di malam yang gelap. Puncaknya, suatu malam setelah acara seni, kami kembali ke galeri yang kosong. Lampu redup menerangi kanvas-kanvas putih. Aku duduk bersebelahan dengan Rian, lelah namun lega. Badai ini belum reda, kataku lirih. Rian menggenggam tanganku. Kalau badai datang, kita tatap bersama. Kita jalani ini seperti membuat karya. Sabar, telaten, dan saling memperbaiki. Aku menatapnya. Senyum kecil mengembang. Malam itu kami berpelukan erat. Tubuh kami kembali melebur. Mengendarai perahu asmara dengan bermandi keringan dan desahan kenikmatan. Bukan hanya karena cinta, tapi karena tekad yang sama untuk melawan angin yang menguji. Untuk pertama kalinya sejak Bayu kembali, aku merasa kuat. Bukan karena bayangan masa lalu hilang, melainkan karena aku tak lagi sendirian menghadapinya. Bersama Rian, aku siap menatap badai mata ke mata dan bertahan. Malam penuh kecemasan itu mengajarkan satu hal. Pertempuran ini tak akan berakhir cepat,
Tapi jika kami berani berdiri tegak, cinta yang kami jaga akan tumbuh semakin kuat. Keesokan paginya, dengan mata berat karena semalam hampir tanpa tidur, aku dan Rian membuat keputusan besar. Kami tidak akan lagi hanya bertahan. Kami akan melawan. Rian menghubungi Bu Ratih, pengacara ternama yang dikenal berani menangani kasus intimidasi. Di kantornya yang dipenuhi buku hukum, ia menatap kami tajam namun menenangkan. "Kalian sudah cukup lama dipermainkan," ucapnya tegas. "Bukti penguntitan, ancaman, vandalisme, hingga paket teror bisa dirangkai menjadi kasus pidana berlapis. Ini bukan lagi persaingan bisnis. Ini kriminal murni." Hatiku berdegup keras, bercampur lega dan cemas. Rian menggenggam tanganku, memberi isyarat bahwa kami ada di jalur yang benar. Laporan resmi dibuat, bukti diserahkan, saksi dikumpulkan. Media yang semula hanya mengangkat gosip, kini mulai menulis tajuk baru. Pengusaha seni jadi korban teror. Publik perlahan melihat kami bukan sebagai pelaku drama, melainkan korban yang berani melawan. Tak lama, kabar besar datang. Bayu ditangkap dalam sebuah penggerebekan, bersama beberapa orang kepercayaannya yang selama ini menjadi pelaksana teror di lapangan. Pasal-pasal yang menjeratnya tidak ringan: penguntitan, pengancaman, pemerasan, hingga perusakan properti. Semua berlapis, semua berat. Aku hampir tak percaya membaca berita resmi penangkapan itu. Rasanya seperti beban raksasa terangkat dari dada. Meski persidangan masih menanti, setidaknya untuk pertama kali sejak badai ini dimulai, aku bisa bernapas tanpa bayangan ketakutan di belakang punggungku. Rian memelukku erat malam itu. "Kita berhasil, Dit. Kita bukan hanya bertahan, kita melawan, dan kita menang." Air mataku jatuh begitu saja. Bukan hanya karena lega, tapi karena aku sadar, perjuangan kami bukan hanya soal hukum, melainkan bukti bahwa cinta bisa tetap tegak, bahkan dihantam badai paling ganas sekalipun. Hari-hari setelah penangkapan Bayu berjalan lebih tenang. Galeri mulai dibenahi, pameran kembali disiapkan, dan nama kami perlahan pulih di mata publik. Rian terlihat lebih sering tersenyum, sebuah senyum yang sudah lama hilang. Suatu malam, setelah semua karyawan pulang, Rian mengajakku duduk di ruang galeri yang kini bersih kembali. Lampu-lampu redup, hanya lilin kecil di meja tengah yang ia nyalakan, menciptakan kehangatan. Di sekeliling, lukisan-lukisan karya kami terpasang rapi, seolah menjadi saksi perjalanan panjang ini. Aku tersenyum bingung. "Rian, kenapa suasananya romantis banget malam ini? Ada yang kamu sembunyikan ya?" tanyaku sambil menggoda. Rian menatapku lama, lalu berdiri. Dari saku celananya, ia mengeluarkan kotak kecil berwarna hitam. Ketika ia berlutut di depanku, jantungku langsung berdegup tak karuan. "Dit," ucapnya lembut tapi mantap, "kita sudah melewati badai yang hampir meruntuhkan segalanya. Kita bertahan bukan karena keadaan mudah, tapi karena kita saling memilih. Jadi malam ini, aku ingin memastikan satu hal, bahwa aku akan selalu memilihmu, di setiap badai maupun di setiap tenang." Ia membuka kotak itu. Sebuah cincin sederhana namun elegan berkilau di dalamnya. Aku menutup mulut. Air mata kembali mengalir. "Rian, apa yang kamu?" "Dita Kusumo," potongnya dengan suara bergetar. "Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu menjadikan perjuangan kita bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal membangun rumah, hidup, dan masa depan bersama?" Tanganku gemetar saat menjawab, tapi jawabanku tegas. "Iya, Rian. 1000 kali iya. Aku mau menjadi rumah cintamu." Rian tersenyum, lalu memasangkan cincin itu di jariku. Ia memelukku erat,
Dan di ruang galeri yang pernah jadi saksi ancaman dan ketakutan, kami justru merayakan sebuah janji baru. Janji untuk selalu mendampingi, tak peduli badai apapun yang datang. Malam itu aku tahu, perjuangan kami belum selesai, persidangan masih menanti. Namun dengan cincin di jariku dan pelukan Rian yang tak goyah, aku tak lagi gentar. Kami bukan hanya penyintas badai, kami adalah pembangun pelabuhan, tempat cinta bisa kembali berlabuh dengan tenang. Beberapa hari setelah malam lamaran itu, Rian berkata dengan nada serius tapi penuh kehangatan, "Dit, sebelum kita bicara soal hari bahagia, ada satu langkah penting. Aku ingin datang ke keluargamu, meminta restu mereka langsung. Aku nggak mau kita hanya berjanji di antara kita berdua. Aku ingin keluargamu juga merasa yakin bahwa aku akan menjagamu." Aku tercekat mendengarnya. Membayangkan Rian duduk di hadapan ayah dan ibuku, disaksikan kerabat besar lainnya, membuat jantungku berdetak 2 kali lebih cepat. Hubungan kami selama ini memang sudah diketahui mereka, tapi membawa kabar lamaran ke tengah keluarga besar adalah bab baru yang sama sekali berbeda. Hari yang ditentukan pun tiba. Kami datang ke rumah keluargaku di Surabaya Timur, di komplek perumahan mewah Pakuwon City, yaitu sebuah rumah besar bergaya Jawa klasik dengan halaman rindang tempat aku tumbuh. Begitu masuk, suasana langsung terasa hangat tapi penuh harap. Ibuku menyambut dengan senyum, ayah menatap dengan pandangan tajam tapi tidak dingin, seolah ingin menimbang sosok Rian lebih dalam. Rian duduk dengan sikap tenang, meski aku bisa merasakan telapak tangannya dingin saat menggenggamku. Setelah perbincangan ringan, ia menarik napas panjang, lalu mulai berbicara. "Pak, Bu, dan seluruh keluarga yang saya hormati," ucapnya dengan nada penuh hormat. "Saya datang hari ini bukan hanya sebagai seorang lelaki yang mencintai Dita, tapi sebagai seseorang yang ingin membangun hidup bersama dengannya. Kami sudah melewati banyak ujian, dan justru dari situ saya semakin yakin, Dita adalah rumah saya. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, saya memohon restu agar sebulan ke depan, kami bisa mengikat janji suci pernikahan." Ruangan mendadak hening. Aku bisa mendengar detak jam dinding begitu jelas. Ayahku menatap Rian lama, lalu bergumam pelan, "Kamu tahu, menjaga Dita bukan perkara ringan. Dia keras kepala, sensitif, tapi juga tulus. Apa kamu siap, Rian, menghadapi semua itu setiap hari?" Rian tersenyum. Matanya mantap. "Saya sudah menghadapinya beberapa kali, Pak. Dan saya memilih untuk tetap ada di sisinya. Jadi jawabannya, saya siap." Aku menunduk. Mataku basah. Jawaban itu bukan sekadar kata-kata. Aku tahu, itu lahir dari pengalaman kami bersama. Ibuku kemudian menggenggam tanganku, menatapku dan Rian bergantian. "Kalau begitu, restu ibu ada untuk kalian. Semoga pernikahan kalian kelak bukan hanya jadi ikatan, tapi jadi tempat berlabuh dari semua badai." Suasana rumah seketika dipenuhi rasa lega. Senyum mengembang di wajah keluarga besar. Dan di dadaku, rasa syukur bersemi. Cinta yang kami pertahankan kini mendapat restu, dan jalan menuju hari bahagia kian jelas terbentang. Hari-hari setelah restu itu bagaikan mimpi yang berjalan cepat. Waktu seolah berlari, dan aku bersama Rian terhanyut dalam kesibukan persiapan menuju pernikahan. Meski persidangan Bayu masih berlangsung, kami berdua bertekad bahwa momentum bahagia ini tidak boleh tertutup bayangan gelap masa lalu. Pada suatu malam, Rian mengajakku duduk di meja makan. Lembaran desain undangan pernikahan bertebaran di depan kami. Aku ingin sesuatu yang elegan, tapi tetap hangat. Bukan sekadar pesta Dit, tapi perayaan cinta kita. Aku tersenyum, menyentuh jemarinya. "Kalau begitu, pilih desain yang menampilkan seni."
Bukan hanya nama dan tanggal, tapi juga sebuah cerita. Akhirnya kami memutuskan undangan dengan motif batik kontemporer, berpadu guratan abstrak yang melambangkan perjalanan penuh badai. Di dalamnya tertera 2 lokasi sakral, ijab kabul di Masjid Al-Falah, Jalan Raya Darmo, sebuah masjid yang hangat dengan nuansa spiritualnya, dan resepsi mewah di Shangri-La Hotel, Jalan Maijen Sungkono, yang megah namun tetap elegan. Mengirim undangan menjadi kisah tersendiri. Satu demi satu sahabat seniman, kolektor, hingga pejabat yang pernah bekerja sama dengan galeri kami menerima kabar itu. Ucapan selamat datang beruntun. Ada yang berjanji hadir, ada yang hanya bisa mendoakan dari jauh. Meski euforia bahagia melingkupi hari-hari kami, bayangan persidangan Bayu tak bisa dihindari. Setiap minggu, kami harus hadir di pengadilan. Jaksa menuntut dengan pasal berlapis, penguntitan, pemerasan, hingga pengancaman. Setiap kali Bayu duduk di kursi terdakwa, matanya mencari-cari wajahku. Tapi kali ini aku tidak lagi gentar. Aku menggenggam tangan Rian erat, menatap ke depan dengan keyakinan. Pengacara kami berbisik, "Percayalah, hukum kali ini berpihak pada kita. Semua bukti-bukti yang kita miliki tak bisa dimanipulasi pada calo hukum di Indonesia." Dan memang, publik mulai melihat siapa Bayu sesungguhnya. Media meliput dengan sorot kritis, masyarakat menilai dengan tegas. Anehnya, semua badai hukum itu justru mempertebal keyakinanku. Aku tidak salah memilih Rian sebagai teman hidup. Ia tidak hanya mendampingiku dalam senyum, tapi juga dalam ruang sidang yang penuh tekanan. Di sela persidangan, kami tetap menyiapkan pesta. Ada sesi memilih gaun pengantin yang membuatku terharu. Saat aku mengenakan gaun putih rancangan desainer lokal terkenal, Rian menatapku lama hingga matanya berkaca. "Dit, kamu terlihat seperti jawaban dari semua doa yang pernah kupanjatkan." Aku hanya bisa menunduk, dengan air mata menetes perlahan. Kami juga sempat berdebat kecil tentang band musik resepsi. Aku ingin orkestra klasik, Rian lebih suka jazz. Akhirnya kami sepakat menghadirkan keduanya. Orkestra untuk awal acara, jazz untuk pesta malam yang lebih santai. Begitu caranya kita berjalan, Dit. Saling menemukan titik tengah, ucap Rian sambil tertawa. Tanggal yang ditentukan akhirnya tiba. Pada hari Jumat pagi di Masjid Al-Falah di Jalan Raya Darmo dipenuhi keluarga, sahabat, dan tamu undangan. Langit Surabaya pagi itu cerah, seakan turut merestui. Aku duduk di ruang khusus jamaah wanita. Jantungku berdegup kencang mendengar suara lantang penghulu memulai prosesi. Rian duduk bersila di depan ayahku, dengan saksi-saksi dari 2 keluarga. Tangannya mantap saat menjabat tangan ayahku, lalu melafalkan ijab kabul dengan suara tegas, tanpa ragu. Aku terima nikahnya di Takusumo dengan mas kawin seperangkat alat salat dan cincin emas 10 gram. Dibayar tunai. Hening sejenak, lalu seruan sah terdengar serentak dari para saksi. Air mataku luruh seketika. Aku resmi menjadi istri Rian. Di pelukan ibuku, aku menangis lega, seperti semua beban yang dulu menyesakan, kini perlahan dilepaskan. Esoknya pada Sabtu malam, resepsi megah berlangsung di Shangri-La Hotel, Jalan Maijen Sungkono. Ballroom besar dipenuhi dekorasi bunga putih dan orkid ungu, lampu kristal berkilauan, karpet merah membentang. Para tamu berdatangan, Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, seniman, kolektor, tokoh masyarakat, hingga rekan-rekan bisnis dari berbagai kota. Aku berjalan berdampingan dengan Rian, mengenakan gaun putih elegan, sementara ia gagah dalam jas hitam. Tepuk tangan meriah mengiringi langkah kami. Namun kejutan terbesar malam itu datang tak lama setelah prosesi penyambutan tamu.
Seorang pria parubaya dengan aura wibawa masuk ke aula, diikuti sebuah rombongan pengusaha ternama dari seluruh Indonesia. Bisik-bisik langsung terdengar di antara para tamu. Aku terbelalak saat menyadari siapa dia, dan wajah Rian menegang sesaat. Maruto Pratama, Maruto Pratama, bisik salah seorang tamu. Ya, pria parubaya itu ayah kandung Rian, seorang konglomerat ekspor-impor yang namanya tercatat dalam daftar orang terkaya Indonesia. Selama ini, Rian tak pernah menceritakan latar belakang keluarganya. Ia selalu ingin berdiri dengan kakinya sendiri, membangun hidup tanpa bayang-bayang kekayaan ayahnya. Maruto berjalan mantap ke arah kami, tersenyum tipis. Ia menyalami ayahku, lalu memeluk Rian erat. Anakku yang nakal, akhirnya kamu menemukan rumah cantik yang kamu cintai dan kasihi dengan seluruh hidupmu. Rian menahan napas, jelas terkejut namun juga terharu. Ayah, kenapa baru sekarang? Bawah pasukan lagi? Maruto menatapku, lalu menatap Rian dengan tertawa ngakak. Aku menunggu saat kamu yakin dengan jalanmu sendiri. Dan hari ini aku datang, bukan untuk menunjukkan siapa aku, tapi untuk mendukung pilihanmu dengan kekuatanku. Aku membungkuk hormat, sementara air mata hampir jatuh. Suasana ruangan seketika penuh decak kagum. Para tamu tidak hanya melihat pesta pernikahan, tapi juga rekonsiliasi keluarga besar. Resepsi berlanjut dengan nuansa meriah. Orkestra mengalun, jazz menutup dengan riang. Gubernur memberi sambutan, memuji perjalanan kami sebagai kisah keteguhan cinta di tengah badai. Para seniman menghadiahkan lukisan khusus, simbol perjalanan kami. Namun bagiku, momen paling dalam adalah ketika Rian menggenggam tanganku erat di tengah pesta, menatap penuh cinta. Dit, dulu aku takut kamu akan menilai aku hanya dari nama ayahku. Itu sebabnya aku sembunyikan status keluargaku. Tapi sekarang, aku tahu kamu mencintaiku karena aku, bukan karena apapun yang melekat di belakangku. Aku menatapnya balik, dengan suara bergetar. Rian, aku jatuh cinta pada lelaki yang berjuang untukku, yang berdiri di sampingku meski dunia menentang. Itu cukup. Dan malam ini, aku yakin aku memilih dengan benar. Di balik gemerlap lampu Shangri-La, di tengah tepuk tangan, doa, dan harapan, aku sadar, cinta kami bukan hanya telah bertahan dari badai, tapi kini berlabuh di dermaga yang kokoh. Hari-hari setelah pernikahan terasa seperti lembaran baru penuh kesegaran. Aku dan Rian sementara tinggal di apartemen, tempat yang selama ini menyimpan berbagai kenangan, mulai dari cerita, tawa, hingga air mata. Namun, kebersamaan kami tak bertahan lama. 2 minggu setelah pesta pernikahan berakhir, sebuah kabar penting tiba dari ayah Rian, sosok yang selama ini begitu misterius bagiku. Kini, beliau menjadi figur yang tak tergantikan dalam kehidupan kami. Rian dipanggil ke kantor pusat Pratama Group di Jakarta. Aku menemani langkahnya. Kami duduk di ruang rapat berlapis panel kayu mahoni, tempat Maruto Pratama, dengan sorot mata yang kini lebih mencerminkan seorang pemimpin daripada seorang ayah, menatap anak semata wayangnya. Rian, suara Maruto terdengar tegas dan mantap. Aku sudah lama mengamati caramu melangkah. Kau memiliki keteguhan dan hati yang tidak mudah dimiliki dalam dunia bisnis. Aku ingin kau memimpin cabang ekspor impor di Surabaya. Tunjukkan kemampuanmu sebagai anakku. Ku ingin tahu sejauh mana kau bisa menjawab tantangan ini. Rian diam sejenak sebelum menatapku dengan wajah penuh pertimbangan. Aku menggenggam tangannya erat, memberikan rasa tenang sekaligus isyarat bahwa apapun keputusannya, aku akan selalu ada di sisinya. Baik, ayah, jawabnya akhirnya. Saya siap belajar.
Namun izinkan saya melangkah sesuai gaya saya sendiri. Senyum kecil tampak di wajah Maruto, sebuah tanda lega yang samar. Itulah yang ingin ku dengar. Mulai bulan depan, jangan lagi tinggali apartemen sempitmu itu. Kau dan istrimu harus kembali ke rumah keluarga kita di Citraland, tempat yang sudah lama menunggu tuannya kembali. Aku terkejut mendengar ucapan tersebut. Citraland bukan hanya sekadar hunian prestisius. Kompleks itu adalah simbol status, tempat tinggal para pengusaha besar dan pejabat tinggi Surabaya. Rasanya seperti dilempar ke dunia yang selama ini hanya pernah kulihat melalui majalah bisnis atau berita televisi, atau lewat cerita fiksi dalam novel. Beberapa hari kemudian, kami mulai pindahan ke rumah baru yang menghadirkan nuansa baru. Rumah megah bergaya modern klasik itu memiliki halaman luas yang dihiasi kolam ikan koi serta tanaman rindang. Saat memasuki rumah, kami disambut oleh sejumlah asisten rumah tangga yang membuatku ternganga. Ada 17 orang. Mereka terbagi menjadi 3 perawat taman dan kolam ikan, 4 sopir keluarga yang siap siaga, 3 asisten untuk dapur serta kebutuhan lainnya, 5 asisten kebersihan rumah dan cucian, serta 2 asisten senior yang secara khusus mengurus Rian sejak kecil dan keluarganya. Awalnya suasana rumah terasa asing bagiku, namun perlahan ada perasaan hangat yang mulai menyelimuti. Malam-malam di balkon lantai 2 sering dipenuhi momen sederhana namun penuh makna saat Rian memelukku erat, menatap bintang-bintang di langit, dan berbisik pelan. Dulu aku hanya bermimpi membangun hidup sederhana bersamamu, Dit. Namun lihatlah sekarang, kita berdiri di persimpangan besar. Aku berjanji, dimanapun kita berada, aku tidak akan pernah membiarkanmu merasa sendirian. Kalimat itu selalu menyentuh hatiku, mengingatkan bahwa cinta kami jauh lebih besar daripada tembok-tembok tinggi Citraland. Beberapa bulan setelah menanti dengan penuh harapan, kabar paling membahagiakan tiba. Aku mengandung. Rian tak dapat menahan air matanya saat dokter menunjukkan denyut jantung kecil di layar USG yang menjadi bukti kehidupan baru. Ia menggenggam tanganku erat, seperti ingin memastikan bahwa perjalanan ini akan dilalui dengan cinta yang mendalam. Namun, kehamilan adalah sebuah perjalanan yang tidak selalu mudah. Mual hebat dan kelelahan sering menjadi bagian dari hari-hariku. Di saat-saat sulit itu, Rian selalu hadir, menyiapkan makanan, menemani kontrol ke dokter, bahkan rela membatalkan rapat penting, hanya untuk memijat punggungku ketika tubuhku lemah. Meski disibukkan dengan perannya sebagai pemimpin cabang ekspor-import, ia tak pernah lalai menjalankan tugasnya sebagai suami. Akhirnya, hari itu pun tiba. Teriakan kecil mengisi ruang bersalin di RS Mitra Keluarga Surabaya. Seorang bayi laki-laki mungil lahir ke dunia, matanya langsung terbuka lebar, seolah-olah ingin menyapa dunia yang baru baginya. Uwais Kusuma Pratama, ucap Rian dengan suara penuh rasa haru, sementara air matanya mengalir di pipi. Namamu akan menjadi doa yang tak henti kami panjatkan. Aku tidak bisa menahan tangis saat memeluk Uwais. Untuk pertama kalinya, kehadirannya seperti melengkapi setiap fase perjalanan hidup kami yang penuh luka, cinta, dan keberanian. Si kecil Uwais ternyata membawa sebuah perubahan besar dalam hidup keluarga kami, terutama bagi Maruto. Kakek Uwais yang selama ini sibuk dengan bisnisnya, semakin sering berkunjung ke Surabaya. Bukan hanya untuk urusan pekerjaan, tetapi juga untuk menikmati waktu bersama cucunya. Sosoknya mengalami transformasi, lebih lembut, penuh canda tawa, sifat hangat yang sebelumnya jarang terlihat darinya. Suatu sore di ruang keluarga rumah Citraland, Maruto duduk santai di sofa, memangku tubuh mungil Uwais. Matanya memandang cucunya dengan penuh kasih sebelum beralih kepada Rian. "Anakku," katanya dengan suara pelan namun syarat makna, "aku sudah terlalu lama tenggelam dalam dunia kerja.
Hidupku berkutat pada angka, kontrak, dan rapat tanpa akhir. Melihat Uwais membuatku sadar bahwa aku ingin menghabiskan sisa waktuku dengan kebahagiaan dan tawa, bukan laporan keuangan. Karena itu, aku sudah mengambil keputusan. Aku dan Rian diam sejenak, menunggu lanjutan kata-katanya dengan hati yang berdebar. Mulai akhir tahun ini, seluruh perusahaan keluarga akan kuserahkan padamu, Rian. Bukan hanya cabang Surabaya, tapi seluruh Pratama Group. Aku memutuskan untuk pensiun. Aku ingin menggunakan hari-hariku di masa depan untuk bermain dengan cucuku Uwais. Kau adalah penerus yang kupilih, bukan karena kau anakku, tetapi karena kau sudah membuktikan dirimu layak. Rian terdiam cukup lama sebelum akhirnya air mata mengalir dari matanya. Dengan penuh emosi, ia berlutut di depan ayahnya sambil menggenggam tangannya yang mulai menua. Ayah, saya belum pernah merasakan tanggung jawab sebesar ini sebelumnya. Tapi saya berjanji akan menjaga amanah ini sebaik mungkin. Bukan untuk sekadar menjaga nama besar Pratama Group, tetapi demi keluarga kita dan masa depan Uwais. Aku tak kuasa menahan haru saat menyaksikan dua generasi saling berpelukan, dengan seorang bayi mungil di antara mereka. Momen itu terasa begitu mendalam, seolah menjadi simbol peralihan tongkat estafet yang bukan hanya berbicara soal kekuasaan, tetapi juga tentang cinta, pengampunan, serta nilai-nilai warisan keluarga. Malam itu, ketika suasana sudah mereda, Rian duduk bersamaku di teras rumah Citraland. Aroma bunga Kamboja yang tumbuh di halaman tersapu lembut oleh angin malam, membawa kesan damai yang sulit dijelaskan. "Dit," katanya pelan, "aku tidak pernah membayangkan hidup bisa sejauh ini. Dari perseteruanku dengan Bayu, merintis galeri seni, hingga diberi kepercayaan untuk memimpin kerajaan bisnis ayah. Tapi ada satu hal yang selalu membuatku yakin, bahwa aku bisa menjalani semuanya, karena kau ada di sisiku." Aku menggenggam tangannya, lalu menatap mata Rian yang bersinar lembut di bawah pijar lampu taman. "Dan aku akan terus ada di sisimu, Rian. Apapun yang kita hadapi, rumah kita selalu ada, di hati satu sama lain, dan dalam senyum kecil Uwais." Rian mengulum senyum sebelum mengecup keningku dengan penuh kasih. "Mari kita mulai babak baru ini. Bukan sekadar sebagai pasangan seniman atau rekan bisnis, tapi sebagai keluarga yang akan terus tumbuh, mengakar kuat pada cinta yang telah kita pupuk sejak awal." Di bawah langit malam Surabaya yang tenang, aku tersadar akan satu hal: perjalanan kami belum selesai. Namun saat ini, aku tidak lagi merasa gentar menghadapi badai. Karena di sampingku ada Rian, dalam pelukanku ada Uwais, dan di hadapan kami terbentang jalan panjang yang siap kami lalui bersama, dengan cinta sebagai pemandu utama.